Nah, pada tanggal 8 April 2009, sebuah kapal kargo Amerika Serikat melaju kencang di Laut Karibia. Tiba-tiba, 4 orang bajak laut bersenjata lengkap naik ke kapal kargo tersebut. Para kru kapal sempat mencoba melawan, tetapi para bajak laut dengan cepat melumpuhkan mereka menggunakan senapan AK. Kapten kapal Richard Phillips kemudian menawarkan diri sebagai sandera demi menjamin keselamatan para awak kapalnya. Kapal Scotchy yang terombang-ambing di Samudra Hindia yang luas itu pun menjadi lokasi negosiasi sengit dengan para bajak laut. Bajak laut menuntut pembayaran tebusan untuk membebaskan Phillips. Peristiwa ini belakangan diadaptasi menjadi sebuah film. Namun, Kapten Phillips bukanlah satu-satunya korban dari bajak laut Somalia. Ratusan kapal lain telah dibajak. Beberapa orang berhasil diselamatkan, sementara yang lain menghadapi nasib tragis. Ini adalah kisah di balik layar tentang bisnis paling sukses dalam sejarah Somalia dan juga dunia bajak laut yang sesungguhnya. Sejarah bajak laut Somalia adalah cerita yang rumit. Kisah ini dimulai pada awal tahun 1990-an, tepat ketika pemerintah Somalia runtuh dan perang saudara pecah. Saat negara itu terjerumus dalam kekacauan, nelayan lokal merasa terancam oleh kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Somalia. Tindakan ini menghabiskan sumber daya ikan dan merusak ekosistem. Yang lebih parah, negara-negara Eropa justru memanfaatkan kondisi anarki di negara itu demi keuntungan mereka. Sebagai contoh, Italia, bekas penjajah utama Somalia, melalui praktik korupsi, membuang limbah beracun, bahkan termasuk zat radioaktif di perairan Somalia. Ini sangat merugikan penduduk pesisir setempat. Sebagian nelayan tidak punya pilihan selain bangkit melawan, mengusir kapal-kapal asing dari pantai mereka. Mereka bahkan menamakan diri mereka sebagai penjaga pantai rakyat. Para nelayan ini akan naik ke kapal asing mencoba mengintimidasi mereka atau menuntut biaya penangkapan ikan. Namun mereka sama sekali tidak bisa menghentikan arus tak berhenti kapal-kapal asing yang terus berdatangan. Mereka butuh rencana yang lebih baik. Para nelayan ini mulai membentuk kelompok yang mirip milisi di laut dilengkapi dengan senjata. Mereka tidak lagi hanya sekedar mengintimidasi. Mereka akan mencuri segala macam kargo, bahan bakar, pakaian atau barang berguna apapun di atas kapal. Menjelang masa pertengahan tahun 2000-an, upaya awal untuk melindungi pantai ini berkembang menjadi aktivitas pembajakan. Ada 3 lokasi utama serangan bajak laut Somalia: Laut Somalia, Selat Guardafui, dan yang paling penting adalah Teluk Aden, di mana sebagian besar perdagangan global melintas. Kapal kargo menjadi target utama mereka, karena kapal jenis ini biasanya memiliki awak yang paling sedikit. Para nelayan ini menyadari bahwa mencuri barang dari kapal asing jauh lebih menguntungkan daripada menangkap ikan. Tindakan ini pun perlahan berubah menjadi kejahatan terorganisir. Awalnya mereka hanya mengincar muatan kapal, tapi kemudian sasarannya beralih ke sandera. Mereka menyadari bahwa memeras uang tebusan jauh lebih mudah daripada menjual kembali barang di tengah ekonomi yang runtuh. Situasi makin memburuk setelah Somalia dihantam tsunami pada tahun 2004. Saat itu, negara itu didominasi oleh panglima perang dan berbagai kelompok bersenjata yang saling merebut wilayah dan kekuasaan. Penjaga pantai model baru ini dengan cepat menjadi mimpi buruk bagi kapal-kapal asing. Situasi meningkat cepat dan puncaknya terjadi pada tahun 2009 dengan pembajakan Maersk Alabama yang menggemparkan dunia saat itu dan memperlihatkan kekejaman para bajak laut. Namun jika ingin menyerang kapal kargo besar, para bajak laut harus meningkatkan kemampuan operasional mereka. Mereka menemukan sebuah cara, yaitu menggunakan kapal induk sebagai pangkalan apung di tengah laut jauh di perairan internasional. Mereka menggunakan kapal induk ini untuk meluncurkan perahu cepat untuk menyerang kapal kargo. Kapal induk ini dilengkapi radar yang dapat mendeteksi kapal dari jarak beberapa kilometer, bahkan dilengkapi GPS dan telepon satelit untuk komunikasi internal dan pelacakan target. Mereka mempelajari industri pelayaran, mencari target terbaik melalui blog dan database online. Bajak laut biasanya membawa senjata otomatis dan peluncur roket RPG menggunakan intimidasi untuk menguasai kapal target dengan cepat. Ini tidak lagi sekelompok orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berubah menjadi geng kriminal yang terorganisir dan terteknologi maju. Data yang ada sangat mengejutkan dan bisnis ini tumbuh pesat. Ini adalah awal dari era tebusan.
Sebuah rekaman Angkatan Laut Amerika Serikat menunjukkan bajak laut Somalia menerima uang tebusan sebesar 3 juta US dollar dari udara yang mendarat di perahu kecil mereka. Lambat laun, para bajak laut menyadari betapa mudahnya membajak kapal untuk meminta tebusan. Hal ini menarik perhatian para panglima perang yang melihatnya sebagai peluang bisnis dan bersedia mendanai operasi pembajakan. Karena imbalannya yang besar, aktivitas bajak laut bahkan menarik investasi. Pada tahun 2007, 30% dari serangan bajak laut global terjadi di lepas pantai Somalia. Pada tahun 2008, rata-rata tebusan adalah 1 juta dolar dengan total tebusan mencapai 30 juta dolar sepanjang tahun itu. Seiring mengalirnya banyak uang, para panglima perang terus menyuntikkan lebih banyak sumber daya ke dalam bisnis ini. Kapal yang lebih besar, lebih banyak senjata, peralatan teknologi yang lebih baik, dan yang paling penting, lebih banyak rekrut muda. Anak muda Somalia sulit menolak godaan untuk bergabung. Industri bajak laut ini bahkan melahirkan bursa saham di mana penduduk lokal berinvestasi dalam operasi pembajakan dan kemudian mendapatkan bagian dari uang tebusan. Ada juga klub judi di mana orang bertaruh apakah pembajakan berikutnya akan berhasil. Dari sudut pandang dukungan komunitas yang agak menyimpang, operasi bajak laut akan menyalurkan dana ke sekolah dan rumah sakit setempat, mencoba memenangkan hati rakyat untuk memastikan bisnis mereka terus berjalan. Dalam beberapa hal, Anda bahkan tidak bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Hampir semua orang terlibat dengan cara tertentu. Pada tahun 2008, bajak laut Somalia dengan berani membajak sebuah kapal kargo Ukraina tanpa menyadari bahwa kapal itu memuat tank, granat, dan amunisi yang akan dikirim ke Sudan. Mereka menahan awak kapal dan kapal tersebut menuntut tebusan yang mengejutkan, yaitu 35 juta US dollar. Angkatan Laut Rusia dan Amerika Serikat turun tangan. Akhirnya, para bajak laut menerima tebusan 3,2 juta dolar dan memungkinkan pengiriman senjata rahasia itu berlanjut. Rata-rata tebusan melonjak dari 1 juta dolar pada tahun 2008 menjadi 5 juta dolar pada tahun 2009, dengan total pendapatan meningkat dari 30 juta dolar menjadi 151 juta dolar. Cara mereka menguasai kapal juga menjadi semakin brutal. Mereka bukan lagi nelayan yang marah. Mereka sering meloncat ke atas kapal dan menembaki awak kapal secara acak untuk memberikan efek jerah. Bahkan kapal PBB yang membawa bantuan kemanusiaan pun tidak luput dari serangan. Pada tahun 2011, tercatat 237 insiden pembajakan lokal dan lebih dari 1.200 orang disandera. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kapal-kapal itu tidak melawan? Ini lebih kompleks dari yang dibayangkan. Hukum internasional dan kebijakan perusahaan pelayaran sangat membatasi kapal untuk membawa senjata. Ditambah lagi wilayah laut lepas yang sangat luas, membuat patroli Angkatan Laut sulit memberikan perlindungan yang efektif. Bajak laut sering menyamar hingga saat-saat terakhir dan penggunaan kekuatan bisa berbahaya karena mereka menggunakan sandera sebagai perisai. Bahkan pasukan elit seperti Navy SEALs pun memiliki keterbatasan. Faktor-faktor ini membuat kapal sulit melawan bajak laut. Setelah ratusan insiden pembajakan, banyak korban jiwa dan kerugian puluhan juta dolar tebusan, akhirnya pemerintah di seluruh dunia memutuskan untuk merumuskan solusi. Organisasi Pelayaran Internasional mengeluarkan laporan yang merekomendasikan kapal untuk memperketat langkah keamanan, memasang meriam air bertekanan tinggi untuk menghalangi bajak laut, memasang kawat berduri anti panjat untuk mencegah naik ke kapal, dan membangun ruang yang diperkuat sitadel untuk para kru bersembunyi selama pembajakan. Selain itu, komunitas internasional menetapkan koridor pelayaran yang diakui, di mana kapal dapat berlayar dalam konvoi di bawah pengawalan Angkatan Laut. Meskipun peraturan senjata internasional rumit, penggunaan personel keamanan bersenjata di atas kapal akhirnya diizinkan. Mereka memberikan perlindungan aktif saat kapal melintasi perairan berisiko tinggi. Saat ini, kapal dilengkapi penjaga bersenjata, meriam air bertekanan tinggi, jaring anti panjat, ruang aman untuk kru, dan jalur pengawalan Angkatan Laut. Langkah-langkah ini dengan cepat membuahkan hasil. Pada akhir tahun 2011, tingkat serangan bajak laut Somalia turun drastis. Namun, tepat saat bajak laut Somalia meredup, Teluk Guinea di sisi benua Afrika lainnya mengambil alih gelar sebagai titik panas pembajakan. Bajak laut Nigeria naik ke kapal pesiar dan mencuri dari turis sebagai balasan atas sumber daya yang mereka yakini telah dicuri dari mereka. Kenyataannya, selama kondisi subur bagi bajak laut ada, fenomena ini tidak akan hilang. Anak muda yang desperat tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak, pemimpin klan mengatur kejahatan di laut lepas, dan pemerintah yang seharusnya memberikan dukungan lemah atau tidak ada sama sekali, memaksa mereka untuk bertahan hidup sendiri.